Pengelola mal dan tenan pusat perbelanjaan terhantam dampak pengetatan pembatasan sosial berskala besar. Pelaku usaha menyebut pengunjung mal turun drastis dan sudah tidak ada lagi ruang untuk efisiensi sehingga meminta bantuan stimulus dari pemerintah. Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut bahwa sejak penerapan kembali PSBB ketat DKI Jakarta sejak 14 September lalu, jumlah pengunjung mal turun 50% jika dibanding masa PSBB transisi. Padahal di PSBB transisi, angka kunjungan telah anjlok drastis hingga di kisaran 30 hingga 40% saja. Hantaman terberat dialami tenan mal di sektor restoran dan kafe, sehingga banyak yang telah memilih menutup usaha. Risiko pemutusan hubungan kerja mencapai 280.000 karyawan pusat perbelanjaan dan sekitar 2 juta karyawan tenan. Berbagai efisiensi telah dilakukan sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, sehingga sudah tidak ada lagi ruang efisiensi yang tersisa. Kondisi berat yang saat ini dialami adalah oleh sektor usaha restoran dan kafe. Dikarenakan mereka tidak diperkenankan untuk melayani makan di tempat ataupun dine-in. Sedangkan banyak produk-produk dari mereka yang tidak dapat dilayani untuk delivery ataupun take away. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk menutup usaha sementara waktu. Jadi sekarang ini sudah cukup banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan. Jika PSBB ketat ini berlangsung cukup lama, maka diperkirakan pusat perbelanjaan pun akan mengalami kesulitan. Yang jadi masalah adalah pusat perbelanjaan telah banyak melakukan efisiensi, yaitu sejak bulan Maret yang lalu, pada saat pusat perbelanjaan ditutup, kemudian pada saat PSBB transisi, kami sudah melakukan banyak efisiensi. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa diefisiensikan. Jadi kalau kondisi ini masih berlangsung terus, maka tentunya tidak ada jalan lain, pusat perbelanjaan harus meminta bantuan kepada pemerintah untuk bisa memberikan berbagai relaksasi, agar supaya pusat perbelanjaan bisa bertahan selama kondisi sulit ini ataupun selama kondisi PSBB. Beratnya tekanan juga diakui oleh pelaku usaha retail. Apalagi Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB ketat hingga 11 Oktober. Perlu ada langkah untuk mencegah potensi PHK besar-besaran dari pusat belanja maupun tenannya. Tetapi juga mendengarkan masukan dari pelaku usaha, mendengarkan masukan dari sektor-sektor usaha. Karena apa? Yang menggerakkan ekonomi adalah pelaku usaha. Nah, pelaku usaha harus tetap dapat menggerakkan ekonomi, harus tetap didorong untuk optimisme, semangat, sehingga tidak terjadi PHK, tidak terjadi pengurangan ataupun dirumahkan karyawan, yang semuanya nanti akan menimbulkan satu masalah yang baru lagi. Masalah yang belum tuntas, ditambah lagi dengan masalah yang baru. Misalnya, daya beli pasti akan terjatuh lagi, konsumsi akan rendah lagi. Pusat perbelanjaan merupakan akses pasar bagi sekitar 7 juta UMKM dan supplier produk di Indonesia. Ini membuat pelaku usaha mengajukan permohonan stimulus kepada pemerintah, termasuk stimulus perpajakan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.